Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran tematik, masih bersama Ibu Parwati. Sebelum belajar, mari anak-anak silakan berdoa dulu. Kalau sudah, hari ini kita lanjutkan tema kita, tema 5, yaitu cuaca, pada subtema 1 dengan judul keadaan cuaca. Tidak lupa juga, silakan anak-anak siapkan buku tulis tematiknya dan pulpen untuk menulis materi yang Ibu sampaikan, agar mempermudah kalian belajar nantinya. Apakah akhir-akhir ini kalian merasa cuaca di wilayah Lamandau atau di wilayah kita tidak menentu? Kadang-kadang panas dan cerah, tapi tidak lama kemudian mendung dan hujan, lalu panas kembali. Tetapi keadaan tersebut tidak menurunkan semangat kita untuk tetap belajar ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa itu cuaca? Adakah yang tahu? Cuaca adalah perubahan keadaan atau kondisi udara yang terjadi di bumi. Kondisi cuaca dapat berubah-ubah dan ada banyak faktor yang mempengaruhi cuaca, seperti suhu udara, angin, dan matahari. Untuk lebih mendalami materi ini, sekarang kalian dapat membaca teks dengan judul Bermain Layang-Layang pada buku tema di halaman 2-3. Silahkan kalian baca dan pahami isi teks tersebut ya. Kalau sudah, sekarang giliran Ibu bertanya. Apa isi dari teks yang kalian baca? Betul sekali, isi teks tersebut tentang cuaca yang berubah secara tiba-tiba, seperti awalnya cerah, terang, tidak lama kemudian mendung dan terjadi hujan. Adapun doa yang dapat kita baca saat turun hujan, apakah ada yang tahu? Atau apa mungkin sudah ada yang hafal? Kalau belum, sekarang kita baca bersama-sama ya. Kita mulai baca ya. 1, 2, 3. Allahumma shayyiban nafi'a. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Nah, itu tadi doanya yang dapat kita baca ketika turun hujan. Silahkan anak-anak dapat lafalkan agar ketika turun hujan doa tersebut bisa kalian baca ya. Dan kita harus selalu bersyukur ya anak-anak jika Allah menurunkan hujan. Karena saat hujan Allah berarti menurunkan rahmat-Nya bagi kita. Seperti keadaan wilayah kita sekarang, hampir setiap hari dan tiba-tiba cuaca yang cerah menjadi hujan. Berarti kita beruntung. Allah sayang kepada kita karena sering menurunkan rahmat-Nya. Apakah kalian pernah memperhatikan wilayah lain? Banyak sekali tempat yang lama tidak turun hujan. Sehingga untuk mandi pun mereka harus membeli air. Kasihan ya. Itulah kenapa kita harus selalu bersyukur. Kalian tahu, banyak hal loh yang kalian dapat lakukan ketika turun hujan. Mungkin tidur siang, membaca buku, merojaah hafalan, mengerjakan tugas, bersantai, dan berdialog bersama ayah, ibu, dan adik. Sekarang coba perhatikan gambar
yang Ibu berikan pada layar ini. Apakah kalian tahu arti keadaan cuaca dari simbol-simbol ini? Simbol pertama dengan gambar matahari yang artinya cerah. Simbol yang kedua dengan gambar setengah matahari yang tertutup awan, artinya cerah berawan. Yang ketiga, terlihat hanya awan, artinya berawan. Keempat, awan dengan air yang diturunkannya, artinya hujan. Dan yang terakhir, kelima, gambar awan dengan air dan petir, itu artinya hujan disertai petir. Sekarang kalian sudah tahu ya arti dari simbol-simbol tersebut. Sekarang Ibu punya sebuah cerita yang berjudul Kue Brownies. Silakan anak-anak dengarkan dan disimak ya. Pada sore hari, ketika hujan turun, Ibu Salman sedang membuat kue brownies. Dengan perlahan-lahan, Ibu memasukkan satu persatu bahan-bahannya. Tiba-tiba, Zia datang menghampiri Ibu dengan bertanya, "Ibu sedang membuat apa?" Lalu Ibu menjawab, "Ibu sedang membuat kue brownies. Apakah Zia dapat membantu Ibu membuatnya?" Tanpa pikir panjang, Zia langsung bergegas membantu dengan mencampurkan bahan-bahan tadi dengan panduan Ibu. Setelah selesai, adonan kue dimasukkan ke dalam satu buah loyang dan oven. Sambil menunggu kue matang, Zia bercerita tentang keseruannya hari ini di sekolah. Tidak terasa 20 menit berlalu dan kue brownies matang. Lalu Ibu mengeluarkannya dari oven dan menaruhnya di atas meja makan agar terkena angin-angin dan cepat dingin. Setelah itu, Ibu memotong-motong satu loyang kue tersebut menjadi 4 bagian karena satu loyang tersebut dibagi untuk 4 orang, yaitu untuk Ayah, Ibu, Salman, dan Zia. Saat Ibu memotong potongan terakhir, azan maghrib berkumandang. Lalu Ibu dan Zia menutup kue, lalu bergegas mengambil air wudhu dan sholat berjamaah bersama Ayah dan Salman. Dari cerita tadi, berapa loyang kue yang diolah oleh Ibu dan dipotong menjadi berapa bagian? Benar, kue brownies yang diolah Ibu sebanyak 1 loyang dan dibagi menjadi 4 potong bagian. Masih ingat dengan nilai pecahan? Jadi, jika dalam aturan nilai pecahan, angka 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Dan tanda garis ke samping yang ada di tengah disebut per. Jadi penulisan lambangnya sebagai berikut: 1/4. Alhamdulillah, ternyata anak-anak masih ingat dengan nilai pecahan. Mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ingat, tidak lupa belajar, selalu semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.